kami akan menjelaskan tentang mengelola pengetahuan dalam pertemuan 10. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landscape pengelolaan pengetahuan, dimensi-dimensi penting pengelolaan pengetahuan, the knowledge management. Knowledge management dan collaboration system adalah salah satu bidang yang paling cepat berkembang dari investasi perangkat lunak, perusahaan, dan pemerintah. Dalam dekade terakhir ini, terjadi pertumbuhan eksplosif dalam penelitian tentang knowledge dan knowledge management. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang manajemen dan sistem informasi, knowledge management telah menjadi tema penting di banyak perusahaan bisnis besar. Banyak manajer menyadari bahwa banyak dari nilai perusahaan mereka tergantung pada kemampuan perusahaan untuk membuat dan mengelola knowledge. Studi telah menemukan bahwa dari sebagian besar nilai pasar perusahaan terkait dengan aset yang tidak berwujud, dan di mana knowledge merupakan salah satu komponen penting selain merek, reputasi, dan proses bisnis yang unik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Irani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irani Fauzia dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang dimensi-dimensi penting pengelolaan pengetahuan. Ada perbedaan penting antara data, informasi, knowledge, dan wisdom. Perusahaan harus mengeluarkan sumber daya untuk pengelola data menjadi informasi yang berguna seperti laporan bulanan, harian, dan regional. Untuk mengubah informasi menjadi knowledge, perusahaan harus mengeluarkan sumber daya tambahan untuk menemukan pola, kaidah, dan konteks di mana knowledge bekerja. Akhirnya, wisdom adalah pengalaman baik kolektif ataupun individu dalam menerapkan knowledge untuk menjadi solusi dari sebuah masalah. Wisdom melibatkan di mana, kapan, dan bagaimana penerapan knowledge. Knowledge adalah atribut individu, juga atribut kolektif perusahaan. Knowledge adalah kognitif, bahkan sebuah psikologikal peristiwa yang terjadi di dalam kepala masyarakat. Hal ini juga disimpan di perpustakaan dan catatan bersama dalam kuliah dan disimpan oleh perusahaan dalam bentuk proses bisnis dan know-how karyawan. Knowledge yang berada di benak karyawan yang belum didokumentasikan disebut tacit knowledge. Misalnya, kemampuan chef hotel berbintang dalam membuat hidangan lezat, kemahiran seorang sales dalam menjual produk, dan lain-lain. Sedangkan knowledge yang telah didokumentasikan disebut explicit knowledge. Misalnya, knowledge dapat berada di email, pesan suara, grafis, dan dokumen tidak terstruktur serta dokumen terstruktur. Terima kasih. Saya Rina Eviani, saya akan menjelaskan tentang Knowledge Management Valuan Chain. Mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk membuat, menyimpan, mentransfer, dan menerapkan knowledge management dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dari lingkungannya dan untuk menggabungkan knowledge dalam proses bisnisnya. Yang pertama, knowledge acquisition. Organisasi dapat memperoleh knowledge dengan berbagai cara, tergantung jenis knowledge yang dicari. Mula-mula, knowledge management system yang digunakan adalah repository untuk dokumen, laporan, presentasi, dan mencakup dokumen tidak terstruktur seperti email. Perusahaan dapat membuat knowledge baru dengan menentukan pola dalam data perusahaan dari sistem pemrosesan transaksi perusahaan. Yang kedua, knowledge storage. Setelah knowledge ditemukan, dokumen, pola, expert rules harus disimpan sehingga dapat diambil dan digunakan oleh karyawan. Umumnya, knowledge disimpan dalam database. Dokumen management system yang mendigitalkan, mengindeks, dan menambahkan teks suatu dokumen adalah database yang besar. Expert system juga membantu perusahaan melestarikan knowledge yang diperoleh dengan memasukkannya ke dalam proses organisasi dan budaya. Yang ketiga, knowledge dissemination. Manajer dan karyawan dapat menemukan informasi dan knowledge yang penting melalui program pelatihan, jaringan informal,
dan berbagai pengalaman manajemen yang dikomunikasikan melalui budaya yang membantu fokus pada knowledge dan informasi yang penting. Yang terakhir, knowledge application. Knowledge yang tidak dibagikan dan tidak diaplikasikan pada masalah-masalah praktis yang dihadapi perusahaan, dan manajer tidak akan memberi nilai tambah pada bisnis. Untuk memberikan pengambilan investasi, organization knowledge harus menjadi bagian sistematis manajemen pengambilan keputusan. Pada akhirnya, knowledge baru harus dimasukkan ke dalam proses bisnis perusahaan dan sistem aplikasi utama, termasuk aplikasi perusahaan untuk mengolah hubungan dengan customer dan supplier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandora dan saya akan menjelaskan mengenai memetakan Enterprise What Knowledge Management System. Pertama, Enterprise Content Management System. Saat ini bisnis perlu untuk mengatur dan mengelola aset baik struktur knowledge maupun semi-struktur knowledge. Enterprise Content Management System membantu organisasi mengelola kedua jenis informasi tersebut dan memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, mencari, mendistribusikan, dan melestarikan knowledge untuk membantu perusahaan meningkatkan proses bisnis mereka dan meningkatkan kualitas keputusan. Knowledge Network System. Knowledge Network System juga dikenal sebagai Expertise Location and Management System, mengatasi masalah yang timbul ketika knowledge yang tidak tepat tidak dalam bentuk dokumen digital melainkan berada dalam memori individu expert di perusahaan. Yang ketiga adalah Collaboration Tools and Learning Management System. Portal Enterprise Knowledge dapat menyediakan akses ke sumber-sumber informasi eksternal seperti newsfeed dan penelitian serta sumber daya internal knowledge dengan kemampuan untuk email, chatting atau instant message, kelompok diskusi, dan konferensi video. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum